Jiang Huai adalah pengusaha baru yang sukses di ibu kota. Presiden grup konstruksi Lu, kekayaannya triliunan, katanya. Dia sangat memanjakan istrinya. Benar-benar membuat iri, ya? Katanya, kecelakaan proyek setahun yang lalu. Nyatanya, Nyonya Jiang adalah penanggung jawab utama. Tapi Jiang Huai yang menanggung semua tanggung jawab. Bahkan rela mengorbankan posisinya sebagai presiden. Pria baik seperti ini, sungguh langka. Di mata orang lain, dia adalah suami sempurna yang sangat mencintai istrinya. Tapi hanya aku yang tahu, dia sebenarnya setan berbulu domba. Wen Yu. Xiao Yu, sahabatku. Tak kusangka kau menjadi nyonya presiden, aku datang untuk memberimu selamat. Aku sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Su Sue, jangan gegabah. Apa masalahnya? Kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Wen Yu, kau hanya lebih beruntung dalam pernikahan. Jika 3 tahun lalu, yang memilih Jiang Huai adalah aku tidak akan menjanda selama 3 tahun. Nyonya Presiden Lu, seharusnya adalah aku. Wen Yu, kau yang menghancurkanku. Hari ini, mari kita mati bersama. Maaf. Sayang, bahkan segelas air pun tidak bisa kau pegang. Kau tahu berapa harga setelan ini? Kau bisa ganti? Jiang Huai, bukankah ini tempat kerabat aku dari 3 tahun lalu? Bukankah aku sudah meninggal? Kenapa aku di sini? Apa aku terlahir kembali? Maaf, Nona Wen, membuatmu melihat hal yang memalukan. Nama saya Jiang Huai. Saya Kepala Departemen Desain Grup Konstruksi Lu. Jika Anda puas dengan saya, mari kita menikah hari ini. Maaf, aku agak tidak enak badan. Aduh, hati-hati. Pak, maaf, kakiku terkilir. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Su Sue juga di sini. Dan dia mendekati Jiang Huai dengan sengaja. Apa dia juga terlahir kembali? Nona Wen, maaf mengganggu kalian. Su Sue, karena kau bersikeras memilih jalan ini, maka aku akan menyerahkan Jiang Huai beserta kepura-puraannya dan kekerasannya padamu, agar kau merasakan apa yang kau alami di kehidupan sebelumnya. Sekarang Jiang Huai hanya manajer departemen di Lu Group. Tapi 3 tahun lagi, dia akan menjadi pengusaha sukses yang terkenal di seluruh kota. Kali ini aku harus memegangnya erat-erat. Tidak akan kubiarkan Wen Yu memiliki kesempatan lagi. Nona, kakamu tidak apa kan? Tuan, sepertinya kakiku tidak bisa digerakkan. Bisakah Anda mengantarku ke rumah sakit? Wen Yu adalah sahabat baikku. Dia selalu menerima siapa saja yang datang, terutama lawan jenis. Pasti dia tidak akan peduli dengan kencan kali ini. Benar kan, Xiao Yu? Wen Yu, kali ini aku tidak akan membiarkanmu lagi mengambil semua yang menjadi milikku. Tentu saja. Su Sue, kuharap kau tidak akan menyesal. Bu, orang yang kau bilang sudah datang? Sebentar lagi, Xiao Lu adalah anak dari Bibi Chen. Bekerja sebagai kuli bangunan, meski gajinya tidak banyak. Tapi gajinya setahun 200.000, jangan sampai salah orangnya. Aku mengerti. Hello, Tuan Lu. Aku tanya, untuk apa aku memakai pakaian seperti ini hari ini?
bersandiwara sebagai buruh bangunan, mengacaukan acara kencan yang diatur ayah. Kalau tahu, cepat pergi. Oke, ayo pergi. Nona Wen. Hang. Dia. Lu Yancheng. Suami Su Yusue di kehidupan sebelumnya, 3 bulan kemudian. Dia akan tewas secara tidak sengaja di lokasi konstruksi saat menyelamatkan orang. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan tragedi seperti itu terulang. Halo, namaku Wen Yu. Aku adalah calon pasangan kencanmu. Saat ini aku bekerja sebagai pelayan di hotel. Gajiku 3.000 sebulan. Ku dengar kamu bekerja di lokasi konstruksi. Gajimu 200.000 setahun. Benar, tapi 200.000 ini hanya cukup untuk membayar cicilan. Aku tidak punya mobil atau rumah, orang tuaku juga petani. Di rumah ada adikku yang sakit parah. Menunggu uangku untuk berobat. Kamu juga tahu, orang sepertiku tidak ada yang mau. Ah, ini pahit sekali. Harganya 30.000. Di lokasi konstruksi kami suka minum ini. Enak. Mau coba? Pasti wanita tidak suka pria sepertiku. Pria yang pelit. Terima kasih. Aku juga merasa ini terlalu mahal. Dia ternyata tidak jijik. Jujur saja, menikah dengan pria sepertiku. Tidak akan ada kehidupan yang enak di masa depan. Aku juga tidak ingin membuang waktumu lagi. Sampai jumpa. Tuan Lu, kamu salah paham. Di mataku, pria sepertimu yang bisa menghitung dengan cermat untuk hidup enak sudah merupakan kualitas yang langka di dunia. Dan menurutku, 2 orang bisa hidup bahagia bersama. Tidak mungkin jahat sampai mana-mana. Maaf sudah membuang waktu Anda hari ini. Saya pergi dulu. Tunggu. Nona Wen, bagaimana kalau kita menikah saja? Selamat menikah, istriku. Kedepannya aku akan bekerja 2 kali lipat lebih keras. Memberikan yang terbaik untukmu. Tidak akan mengecewakan keputusanmu hari ini. Aku percaya padamu, terlahir kembali. Aku hanya ingin hidup biasa, damai dan tenang. Aman dan bahagia. Wah, ini bukan teman baikku Wen Yu? Si imut tukang batu bata, berani juga kamu menikahinya. Aku tidak peduli dengan kemewahan dan kekayaan. Asal Yancheng baik padaku. Yang lain tidak penting. Dapat si imut, kamu harus hargai baik-baik. Jangan sampai suatu hari jadi janda, nangis minta bantuanku. Suamiku Jiang Huai, sekarang memang baru kepala Departemen Desain Lu Group. Tapi aku yakin dengan kemampuan kerjanya yang luar biasa, dia pasti akan jadi CEO Lu Group nanti. Saat itu, aku akan jadi istri CEO yang jadi pusat perhatian. Oh ya? Aku ingin lihat. Bagaimana kamu naik jadi istri CEO itu di kehidupan sebelumnya? Kalau bukan aku, begadang bikin desain untuk Jiang Huai. Mengambil alih kesalahannya dan menghilangkan bukti, mana mungkin dia dengan mudah jadi CEO Lu Group. Sudah, jangan lanjutkan, banyak orang dengar, tidak baik tersebar. Ternyata dia karyawan perusahaanku. Kenapa? Dekat? Iya juga, suamiku Jiang Huai. Punya koneksi, promosi dan kenaikan gaji tinggal menunggu waktu. Kamu si imut dari kalangan bawah. Mungkin belum pernah masuk pintu Lu Group sekalipun. Sumber daya bagus diberikan ke babi pun bisa sukses. Jangan sombong, aku ingatkan kalian.
Ini restoran mewah, jangan sampai tidak bisa bayar. Lalu berlutut minta kami bayarkan. Kamu terlalu khawatir. Kartu hitam eksklusif satu-satunya di dunia. Pemegangnya adalah CEO Lu Group. Kamu siapa sebenarnya? Aku suami Wen Yu. Sekarang kalian berdua bisa pergi. Jangan ganggu aku dan istriku makan. Kartu hitam eksklusif satu-satunya di dunia. Pemegangnya adalah CEO Lu Group. Kamu siapa sebenarnya? Kartu hitam ini, dia cuma orang kecil yang imut. Mana mungkin dia punya kartu hitam bos besar? Memang benar. Tapi untuk orang seperti dia yang ingin pamer, pakai kartu hitam palsu juga nggak aneh. Beneran atau palsu gimana? Lebih baik. Nggak usah memaksakan diri buat hal yang bukan hakmu. Mending hidup sederhana aja. Beraninya kamu bicara begitu ke suamiku. Aku perintahkan kamu. Sekarang juga berlutut dan minta maaf ke suamiku. Dia nggak layak. Kamu. Ngadang istriku di depanku, anggap aku nggak ada ya. Gak apa-apa. Sayang, Jessica aku. Cepat belain aku. Banyak yang lihat, jangan bikin malu. Jiang Huai, aku istrimu. Nggak belain aku udah, malah maluin aku. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Huai dikenal sebagai suami yang baik. Tapi sekarang nggak belain aku. Ada apa ini? Para tamu terhormat, tolong jangan berisik di tempat umum. Manajer, kamu datang pas banget. Suamiku adalah supervisor Jiang dari Departemen Desain Grup Lu. Dua orang imut ini nggak bisa bayar, malah kasar ke kami. Cepat usir mereka. Supervisor Jiang, maaf atas ketidaknyamanannya. Mohon dimaklumi. Time APA, usir mereka berdua. Siapa yang berani? Boss Lu. Jakuma tukang bangginan imet, paling kuma kino Boss Lu. Mana mungkin dia Bos Lu beneran? Aku memang orangnya bos Lu, beruntung dia menghargai aku. Jadi bisa kerja di proyek grup Lu. Oh iya, aku ingat kamu. Kontraktor bangunan grup Lu ya? Bos besar grup Lu pura-pura jadi kontraktor, orang kaya emang suka main-main. Manajer, dua orang ini ganggu aku dan istriku. Kalau kamu gak bisa atur, ke depannya bakal pengaruhi operasional toko ini. Kamu siapa? Berani usir kami? Sayang, kalian sudah sangat mengganggu operasional toko kami. Kellyur Sekereng juga. Sayang, cepat bilang sesuatu. Udah malu-maluin aja. Jiang Huai. Wen Yu, kamu cuma lagi beruntung sekarang. Nanti kalau aku jadi istri bos, lihat kamu masih bisa sombong. Tuan Lu, maaf atas ketidaknyamanannya karena kelalaian kami. Hari ini gratis semua, kartunya silakan ambil kembali. Yan Cheng, kartu hitam ini bagaimana? Oh ini? Cuma mirip aja sama punya bos Lu. Pria memang selalu butuh muka di luar. Sayang, jangan mengolok-olokku. Ayo, aku akan menunjukkan kamar pengantin yang sudah kusiapkan untukmu. Hang, Ayo. Sayang, ini kamar pengantin yang kusewa. Cuma agak jelek. apartemen luas. Lokasinya strategis, harga kompleks ini lebih dari 4 juta. Sewanya pasti mahal, ya? Ini, asisten Lin. Kusuruh dia cari kontrakan tua kecil. Malah dapat apartemen luas. Nanti pulang pasti kutahan bonus tahunannya. Rumah ini pemiliknya pindah ke luar negeri.
Dia takut harganya terlalu mahal, jadi disewakan 1.000. 1.500 untukku. Agak mahal, ya? Untung banget, suamiku. Kamu hebat sekali. Duduklah, sayang. Kamu tidak merendahkan kondisiku. Masih mau menikah denganku, aku pasti akan baik padamu. Asalkan kamu setia, aku tidak peduli yang lain. Malam ini ada tamu penting di ruang 808, layani mereka baik-baik. Tip dan komisi tidak akan kurang. Wen Yu, malam ini kamu bertugas mengantar makanan ke ruang 808. Baik, manajer. Aku pasti bisa. Pergilah. Kalian bertiga juga pergi. Halo, Nona Su, semua yang Anda minta sudah saya lakukan. Laporan triwulan saja tidak becus. Untuk apa aku mempekerjakan kalian? Sudah kukatakan, matikan ponsel saat rapat. Punya siapa? Direktur Lu, sepertinya ponselmu. Istirahat 10 menit. Ada apa, sayang? Suamiku, malam ini ada klien besar di toko. Tipnya saja 200, nanti dapat uang. Aku traktir kamu makan. Baik, jangan terlalu lelah. Aku khawatir. Wen Yu, jangan bengong. Cepat antar makanan untuk tamu. Baik, sebentar. Tidak bisa bicara lama. Aku sibuk. Paman dan Bibi, Zhang Huai Kemi. Sekarang kepala Departemen Desain Grup Lu. Tapi 3 bulan lagi, akan naik jadi wakil direktur. Ini Mou Tai, khusus untuk kalian. Jangan sungkan-sungkan ya. Mou Tai yang mahal ini bisa diberikan begitu saja. Manajer Jiang benar-benar sangat dermawan. Kamu tahu apa? Manajer Jiang adalah jenius di pusat perbelanjaan. Akan menikmati kekayaan yang tak terbatas. Mu Sue, kamu dan Wen Yu tumbuh besar bersama. Lihatlah dia menikah dengan suaminya, cuma seorang kontraktor. Nanti, hidupnya akan susah. Hanya beberapa botol Mou Tai saja. Ini hanya tanda ketulusanku untuk menghormati para senior. Silakan diterima. Halo, saya pelayan ruang 808, senang melayani Anda. Su Mu Sue. Paman Zhang, kalian. Su Mu Sue, aku bilang ada hal baik. Kok bisa jatuh ke aku? Ternyata karena kamu. Sengaja menunjuk aku untuk melayani ruang 808. Hanya ingin membuat tetangga melihat aku dipermalukan. Ya, tips 200.000, cukup untuk upahmu mencuci piring seharian. Wen Yu, dulu kamu kan seorang desainer arsitektur. Sekarang merosot jadi pelayan, aduh. Aku malu pada orang tuamu. Wanita itu, sekolah tinggi-tinggi buat apa? Lehek Newswa, menikah dengan suami yang baik, hidupnya bahagia. Paman dan tante, Wen Yu sejak kecil hidup miskin. Tidak pernah merasakan hidup orang kaya. Oh ya, suamimu yang tukang bangunan itu mana? Tidak ikut? Dia sibuk bekerja, tidak bisa datang. Oh gitu. Nomor pegawainya berapa? Aku lihat bisa tidak suamiku membantunya. Benar kan, sayang? Melihat wajah Mu Sue, aku bisa membantumu sekali, tapi tergantung ketulusanmu. Jam saja apa? Hidayah makanan. Berani memperlakukan suamiku sembarangan. Aku buat kamu tidak bisa makan dengan tenang.
Kamu ini, sepertinya sudah tidak mau hidup lagi. Gelas air saja tidak bisa dipegang. Jangan pukul aku. Benar-benar lucu. Ini semua adalah pesanan khusus dari Direktur Lu, silakan dinikmati. Ternyata pesanan Direktur Lu. Pasti Direktur Lu ingin mempromosikan manajer Jiang. Sengaja menyiapkan hadiah pernikahan. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Huai tidak diperhatikan Direktur Lu. Mana mungkin diberi hadiah sebesar ini? When you, lihat kan? Bahkan Direktur Lu sangat menghormati Jiang Huai kami. Orang rendahan sepertimu. Pasti belum pernah diperlakukan seperti ini, kan? Suasana hati yang bagus jadi rusak karena kamu. Manajer, mana manajer? Pelayan di toko kalian semua tidak menghormati tamu seperti ini? Lihat tanganku. Wah, tamu VIP, tolong tenang dulu. Wenyu, kamu sudah menyinggung tamu VIP. Apa kamu tidak mau kerja lagi? Cepat minta maaf, kalau tidak gajimu dipotong setengah bulan. Maaf. Hanya minta maaf dengan mulut saja tidak ada gunanya. Sujud. Su Sue, jangan keterlaluan. Wenyu, apa kamu sudah bosan hidup sebagai orang yang di atas? Bagaimana rasanya sekarang diinjak-injak olehku? Pasti sangat tidak enak, ya? Iya, Wenyu. Kalau orang tua kamu seperti Ani Sekreng, pasti marah. Sampai bangkit dari kubur. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Lehek Nyuswa. Menikah dengan suami yang baik, hidupnya enak. Mushwa, sedala. Wenyu juga susah. Bayarkan dia pergi. Tapi sejujurnya, kalau dulu Wenyu menikah dengan orang yang baik, tidak akan sampai seperti sekarang. Minum ini. Mungkin kalau aku senang, bisa kasih tip lebih. Cukup. Meskipun kamu sangat membenciku, tidak seharusnya kamu menginjak-injak harga diriku seperti ini. Oh, benarkah? Kalau kamu tidak minum, suamimu diproyek. Besok akan dipecat. Kalau sudah, seluruh keluargamu akan jadi tunawisma. Wenyu, minumlah. Suami Emuswe itu manajer tinggi di grup Lu. Kamu tidak bisa melawan. Kamu pikir kamu masih putri kayak dulu? Sekarang kamu cuma pelayan. Shokopo. Paman, Tante, kalian melihatku tumbuh besar. Kalian tega melihat dia menghinaku seperti ini? Wenyu, jangan marah kalau aku bicara kasar. Dulu waktu orang tuamu masih jaya, kami sering membantu kalian. Sekarang kalian jatuh. Setidaknya kamu harus belajar merendahkan diri. Iya, kamu pikir kamu masih Nona Wen yang tinggi di atas? Kamu bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan pelayan dengan baik. Memalukan. 3, 2. Aku minum. Mainem, tadi kan sombong? Wenyu pasti tidak menyangka. Suatu hari akan jatuh ke tanganku, kan? Aku ingin lihat. Hari ini siapa yang berani sentuh istriku? Sayang, aku terlambat datang. Kamu baik-baik saja? Sayang, kok kamu bisa datang? Dan baju ini? Nanti aku jelaskan di rumah. Ini suami Wenyu. Kelihatannya bukan tukang bangunan. Jangan-jangan salah orang? Gaya kayak gini, pasti Lu Zong. Lu Yancheng. Kamu cuma orang kecil, berani-beraninya menendang aku. Dengar ya, kalau kalian berdua tidak sungkem minta maaf, jangan harap bisa pergi dari sini. Satpam, tangkap mereka. Jangan biarkan siapapun pergi. Kira aku akan membiarkanmu? Si Miwa Yang pernah menyakiti istriku hari ini. Akan kubuat menyesal. Kira karena marga Lu, kamu bisa jadi Lu Zong yang terkenal?
Jauh sekali levelmu. Sayang, lebih baik kita maafkan saja. Suami Su Yusue adalah kepala Departemen Desain Lu Group. Kita tidak bisa melawan. Cuma kepala departemen, berani lancang di hadapanku? Siapa tahu aku memang Lusong? Jangan sok. Kira karena marga lu bisa jadi Luzong? Jiang Huai, aku benar kan? Lu Zong pun tidak bisa diakui oleh orang sepertimu. Manajer, usir mereka. Serpu. Lu Zong, Anda baik-baik saja? Kami terlambat. Tidak terlambat. Mari kita selesaikan. Masih akting di sini? Sepengetahuanku, Lu Zong baru pulang dari luar negeri. Hanya asisten pribadi dan beberapa pemegang saham yang tahu wajah aslinya. Tapi meski begitu, bukan orang kecil sepertimu yang bisa mengaku-aku. Jujur saja, Direktur MU dari Lu Group. Sudah kami suap. Jadi promosi Jiang Huai tinggal menunggu waktu. Saran kami, kalau tidak ingin bermasalah, segera sangkem minta maaf. Su Yusue, jangan keterlaluan. Tak disangka, suami Yusue punya koneksi seperti ini. Kalau sampai bermusuhan dengan petinggi Lu Group, Wen Yu dan suaminya, tidak akan punya tempat tinggal di ibu kota. Oh ya? Direktur MU, ku beri waktu 10 menit untuk menghadapku. Sayang, memecat karyawan. Hanya perlu satu telepon dariku. Tunggu. Su Yusue, yang kamu incar adalah aku. Jangan sakiti suamiku. Di saat seperti ini, dia masih memikirkan aku. Kalau begitu, kamu yang berlutut untuknya. Tidak boleh. Sayang, kamu tidak boleh kehilangan pekerjaan karena aku. Kalau aku berlutut, kamu akan melepaskannya, ya? Tentu saja. Barani Mangina CEO Lu. Kalian sangat berani. Staf CEO Lu terlambat datang, mohon dihukum. Direktur MU, apa yang kamu katakan? Kamu bilang dia CEO Lu? Su Mu Shui Jiang Huai. Kalian sangat berani. Barani Mangina CEO Lu. Benar-benar tidak tahu maut, ini tidak mungkin. Dia hanya orang yang lucu, HMPH, lucu. CEO Lu adalah pemegang kekuasaan grup Lu. Kamu berani bersikap begitu lancang. Sayang, kamu benar-benar CEO Lu? Sayang, sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan. Nanti di rumah aku akan memberitahumu. Tidak mungkin. Direktur MU, segera pecat Jiang Huai. Dan sekaligus selidiki semua tindakannya, dengan Su Yusue. Aku akan membuat mereka membayar, kalau tidak kamu tahu akibatnya. Ya, CEO Lu. Jelas-jelas hanya tukang batu, bahkan rumah penggusuran pun palsu. Bagaimana mungkin dia CEO Lu? Kamu memang beruntung, dapat jodoh orang kaya. Tidak seperti aku, selalu ketemu pria brengsek. Ibu angkat bilang anaknya Bibi Chen tidak buruk. Bagaimana kalau kamu temui? Di kehidupan sebelumnya, kalau tidak dengar Lu Yancheng punya rumah penggusuran, aku tidak akan menikah. Lu Yancheng, ini tidak mungkin. Kalian Samuel pasti membohongiku. Pengawal. Buang mereka berdua keluar. Lepaskan aku. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Tidak mungkin. Ah, sebelumnya aku pernah menyelamatkan CEO Lu. Jadi dia menyuruh Direktur MU datang, membantuku tampil. Bahkan, Benar. Benar juga, di kehidupan sebelumnya setelah Lu Yancheng meninggal. Tidak meninggalkan harta apapun, bagaimana mungkin dia direktur? Antara suami istri tidak perlu yang tidak perlu. Yang penting kita berdua hidup bahagia. Aku hanya meminta kamu damai dan bahagia. baik, aku akan lanjut bekerja. Tuan San, sampai kapan kamu mau menyembunyikannya darinya? Aku ingin percaya padanya, tapi sudah terlalu banyak wanita matre yang kulihat. Tunggu dulu. Dan surat yang MU itu jaga mulutnya. Baik. Bintang sial,
Baru masuk sudah bikin suamimu kehilangan pekerjaan. Jauh banget dibanding Wenyu. Kamu kok diam saja? Dulu kan kamu lebih galak dariku. Sekarang jadi bisu ya? Kalau salah ya harus terima konsekuensinya. Apalagi kamu memang pantas. Naked ganggu orang. Sudah kubilang berkali-kali, kamu nggak dengar. Bu, tangannya sakit ya? Aku pijitin ya. Bintang Sayal. Ayo, kita pulang ke kamar. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Huai terkenal sebagai suami yang sangat menyayangi istrinya. Kenapa sekarang berubah ya? Aduh. Masa ujian 3 bulan terlalu lama nggak ya? Terus tidur terpisah. Jangan-jangan dia mengira aku nggak mampu? Jika tidak lulus, bukankah kakek akan dipaksa kencan buta? Ehem. Belum tidur? Iya, persiapan ujian, nggak boleh buang waktu sedetik pun. Kamu arsitek ya? Iya. Ibu angkat perlu cuci darah rutin. Jadi pelayan lebih fleksibel. Tapi manajer sudah menugaskanku jadi kepala cabang. Nanti bakal sibuk banget. Sayang, ini salahku. Aku kan orang kasar yang gak berpendidikan. Gak bisa membantumu. Jangan bilang begitu. Kamu cari uang lebih susah dariku. Sayang, kamu baik banget. Di kehidupan sebelumnya, karena aku. Kamu jadi korban Su M Yuswe. Kali ini tragedi itu nggak boleh terulang. Diskon 20% untuk pembukaan cabang baru. Mau lihat? Ini restoran nakal ya? Kok ada serangga? Permisi. Nanya apa? Serangga gede gini nggak kelihatan? Kebersihan jelek banget. Gimana mau makan? Pasti sayurnya nggak dicuci. Jijik banget. Baru bilang diskon 20%. Ternyata nggak bermoral. Tolong tenang dulu, Pak. Anda yakin serangga ini dari masakan kami? Bukan Anda yang masukkan sendiri? Masa aku yang masukkan? Kamu sebagai kepala cabang menuduh pelanggan. Aku akan viralin kalian. Setiap proses di restoran ini diawasi ketat. Ada rekaman CCTV lengkap, mustahil ada kesalahan seperti ini. Asal ngomong aja. Restoran ini kotor banget. Awas kami karakunan atau kena penyakit. Memang sifat buruk itu bisa diturunkan, Wenyu. Orang tuamu mati tidak tenang karena berbisnis curang. Kok kamu nggak kapok-kapok juga sih? Su M Yuswe jangan keterlaluan. Mereka cari uang dengan jujur, tidak merugikan siapapun. Cari uang jujur malah bangkrut, kayaknya toko ini juga sebentar lagi. Cepat beres-beres dan tutup saja. Kamu. Masalah jangan dibawa ke keluarga, Su M Yuswe. Prinsip ini selamanya tidak akan kamu mengerti. Kamu berani memukul aku? Aku cuma bicara jujur. Ternyata benar toko ini toko nakal. Tidak hanya jorok, tapi juga tidak beradab. Masa cuma boleh kamu mengutuk orang, tidak boleh dibalas? Kalau aku juga pasti mukul. Sudah datang? Sudah. Pak polisi, ada orang yang buat onar di toko. Saya bersedia menyediakan semua rekaman CCTV, membantu penyelidikan. Untuk membuktikan kami tidak bersalah. Malah panggil polisi gimana ini? Bilang saja tidak tahu, mau diapakan kamu? Kalau sebut dalangnya, mungkin bisa dapat keringanan. Mana ada dalang, emang makanan kalian tidak bersih. Aku sudah lihat ada orang mencurigakan di luar tadi. Makanya aku laporkan ke polisi lebih dulu. Yakin tidak ada dalang? Dia yang menyuruhku. Apa yang kamu omongin? Aku tidak kino kamu. Baru saja kamu kasih aku 20 juta. Kapan aku kasih uang? Ada buktinya? Aku punya bukti.
Bukti apa? Bohong saja kamu. Wenyu, dasar kamu bodoh terus. Kira dengan bicara sok suci orang akan dengar? Orang akan percaya? Su Yusue, dulu kita sahabat baik. Berbagi segala hal, tapi sejak kapan? Kamu jadi asing dan menyeramkan seperti ini? Hah? Kukira setelah kejadian itu kamu akan belajar. Ternyata kamu tega sekali. Mulai sekarang kita putus hubungan. Kamu berani merekam diam-diam? Kizobak mulutmu. Sisanya bicara di kantor polisi saja. Lepaskan aku, Wenyu. Dasar kamu brengsek. Lepaskan. Lepaskan aku. Sungguh, Nyonya San tadi sangat gagah. Wanita itu mukanya sampai bengkak dipukul. awalnya kukira dia cuma bunga lembut yang perlu dilindungi. Makanya kusuruh kamu mengawasinya diam-diam. Tak disangka bisa seberani ini. Wah, Lu Zong jangan-jangan sudah jatuh hati? Ngomong apa sih? Gampangannya aku jatuh hati. Sana kerja. Iya. Cabai rawit juga lumayan. Untuk menghidupi keluarga, aku keliling ngasih resume sambil menjilat. Kamu cuma bisa nambah masalah. Wenyu, si wanita itu sudah bikin kita repot segini. Masa kita diam saja? Bagaimanapun juga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lo kok malah membelanya? Jangan-jangan masih ada perasaan? Gila ya? Aku baru ketemu dia berapa kali. Pokoknya kalian berdua tidak mungkin bersatu. Seumur hidupmu hanya bisa bersamaku. Haha, Sinting. Istri direktur adalah milikku, jangan ada yang berani merebut. Ngomong-ngomong, Wen Hua si nenek tua itu. Di kehidupan sebelumnya paling suka dengan menantu idamannya ini. Kalau sampai tahu, Lu Yancheng miskin melarat. Cuma kuli bangunan, bisa-bisa langsung stroke. Yancheng kan anak baik. Mana mungkin dia penipu? Lalu kenapa tidak membawa Wenyu bertemu keluarga? Jujur saja, dia menikahi Wenyu cuma buat mengisap darah. Tipu dia punya anak, tipu dia cari uang. Tipu dia habisin tabunganmu. Masih ada yang lebih parah. 3 bulan lagi Lu Yancheng pasti mati. Nanti Wenyu jadi janda. Kalau kamu juga tidak sampai akhir tahun, cepat buat wasiat. Kamu, Su Yusue. sayang, kamu. Kok mukanya nggak mau dijaga dua-duanya? Masa lalu kan lembek, kok sekarang jadi berani banget? Bu tenang, selama aku ada. Yancheng tidak akan mati, ibu juga tidak. Lucu, sok pahlawannya. Kalau Jiang Hua yang perfeksionis, tahu dia nikahi si imut. Coba tebak reaksinya. Ngomong apa sih? 2 tahun lalu, demi beli tas, kamu jadi pelakor. Setahun lalu, demi incar cukong, jual murah di klub malam. Tidak ada itu, kamu ngawur. Ada atau tidak, tanya saja tahu. Foto kamu menemani minum. Nomor telepon Liu selalu saya simpan. Tidak mungkin, saya tidak pernah mengirimkannya padamu. Benar Ada, Kelahatan Cantik. Gadis kecil tidak menyangka mainnya begitu liar ya. Wanita seperti ini, siapa yang menikahinya pasti sial. Kalian tahu apa? Itu namanya investasi. Di kehidupan sebelumnya, kamu sudah menyakiti banyak orang. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil.
Menyakiti orang. Aku jelas hanya menyakiti Lu. Kamu yang ketiga. Rumah penggusuran adalah milikku. Tidak mungkin, meski terlahir kembali, dia tidak mungkin tahu. Ternyata kamu juga terlahir kembali. Wanita seperti dia yang matre dan sembarangan. Pasti hidupnya sengsara. Pantasan tidak punya sopan santun, sampai orang tua saja dijahati. Aku tidak enak, kamu juga jangan harap hidup. Sayang, istriku juga berani kamu sentuh? Tangkap dan bawa ke kantor polisi. Lu Yanchen, kamu juga. Tidak akan lama lagi. Kamu tidak apa-apa? Aku kerja fisik, badan sehat kok. Mereka. Semua teman, kebetulan kumpul minum kopi. Di lokasi proyek ya? Pokoknya untuk kami lewat, kami antar ibu mertua ke rumah sakit dulu. Baik. Sudah lebih baik? Sumushwe, APA yang dia katakan benar atau tidak? Perkataannya tidak bisa dipercaya, lagi pula. Aku menikah dengan Yang Cheng bukan karena uangnya. Murni karena merasa dia orang baik. TAPI. Aduh. Kamu kan dekat dengan Tante Chen. Dia kelihatan seperti orang yang hanya mencari keuntungan. Tidak mirip. Jadi kamu hanya perlu istirahat, sesekali main senam pagi. Urusan lain serahkan padaku. Biaya pengobatan ibu mertua ke depan aku yang tanggung. Bukan ini. Kalau sudah suami istri, jangan menolak. Kalau sudah memutuskan belajar, lebih baik berhenti kerja fokus ujian. Kamu fokus belajar, aku fokus cari uang. Tidak bisa. Kan kamu masih punya adik yang sakit parah? Seperti ini bebanmu terlalu berat. Terakhir kali asal ngomong, kamu masih ingat sampai sekarang. Waktu itu aku cuma mau hindari perjodohan, biar kamu mundur. Sebenarnya aku cuma punya ibu dan kakek yang jarang ketemu. Kakek, kenapa dulu Suem Yusue gak pernah cerita? Kamu gak marah kan? Masa sih? Pasti ada alasannya kamu melakukan itu. Selain ibuku, kamu adalah wanita pertama yang begitu pengertian. Memelihara istri itu kewajiban suami. Kalau aku mau, kasih kesempatan dong. Baiklah, tapi jangan memaksakan diri. Kalau butuh aku, harus bilang ya. Siap. Malam ini aku mau balas budi. Balas budi. Bunny girl. Atau seragam menggoda? Ini terlalu cepat ya? Jangan-jangan, ini ujian buat aku? Ini balas budi. Ada apa? Gak ada makanan yang kamu suka? Enggak, semua masakanmu aku suka. Manis banget omongannya. Coba dulu, cocok gak sama seleramu? Enak gak? Enak banget, ingatkan aku pada almarhum ayahku. Maaf, bikin kamu sedih lagi. Gak apa-apa. Aku malah harus berterima kasih, bisa merasakan rasa yang dulu. Gak nyangka di rumahmu yang masak itu ayah. Ayahku sangat menyayangi ibuku, dia selalu turun tangan langsung. Hidup bersama mereka di kota kecil adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Kota kecil. Aku baru pindah ke kota setelah lahir, tinggal bersama ibu dan kakek.
Udah, makan dulu. Aku selalu mendambakan cinta murni seperti orang tuaku. Semoga kamu adalah takdirku. Udah gede masih narik selimut. Walaupun bukan cantik luar biasa, tapi enak dipandang. Nanti anaknya pasti ganteng cantik. Ujiannya belum selesai, ngapain mikirin itu? Jiang Huai. Aku salah dengar. Jiang Huai, jangan mendekat, jangan. Ibu mana? Kenapa gak di ruang perawatan? Di mana dia? Tunang, aku sudah tanda tangani surat persetujuan penghentian pengobatan. Apa? Kok bisa? Dia sudah tua, seharusnya sudah cukup hidup. Apa yang kamu bicarakan? Cepat katakan di mana dia. Persik APA, dia pasti senang bisa menghemat uang untuk kita. Kalau kamu ingin mencarinya, cari di kamar mayat. Jangan. Ada apa? Jangan menangis. Aku bermimpi. Aku bermimpi ibuku pergi. Aku bahkan tidak sempat melihat wajahnya untuk terakhir kali. Jangan khawatir. Minum air dulu. Ibu mertua akan pulang besok, dia tidak akan apa-apa. Tidur lagi sebentar. Jangan menangis, tidak apa-apa. Aku kan suaminya, meski mimpi buruk. Masa mimpi Jiang Huai? Jangan-jangan dia suka Jiang Huai? Direbut suami Yusue baru pilih aku? Tidak mungkin. Aku Luyan Cheng, meski cuma tukang batu. Jauh lebih hebat dari dia. Sebenarnya kenapa sih? Kamu tidak tidur semalaman. Masa sih? Aku tidur nyenyak. Kalau tidak enak badan, jangan kerja. Mau aku bantu minta izin? Aku tidak enak badan? Tidak mungkin. Lihat aku. Pelan-pelan. Sudah kubilang jangan memaksakan diri. Aku buatkan kamu kacang hijau dan barley. Untuk meredakan. Bagaimana? Enak. Aku pijat kepalamu ya. Baik.
Nanti kamu tidur yang nyenyak. Kalau makan sudah siap, aku panggil. Baik, semua menurutmu. Aku ke kamar mandi dulu, nanti mandi dan tidur. Ya. Kalau wanita sangat perhatian pada pria, hanya ada satu penjelasan. Pria itu pasti sangat penting baginya. Ya, pasti. Ratusan ribu. Nikahi barang rongsokan. Sekarang seluruh kompleks sudah tahu bagaimana aku hidup. Apapun yang mereka bilang, kamu percaya. Pakai otak dong. Kamu berani memarahiku? Kamu berani. Aku suruh anak mencerai kamu. Zaman sekarang. Masih bicara cerai? Dengan harga dirinya sekarang, siapa lagi yang mau? Kamu. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu kepada ibu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aduh. Si manis ini seharusnya sudah dihajar dari dulu, setiap hari cuma bikin masalah. Jangan cerai sebelum menemukan pengganti, biar tidak sia-sia maharnya. Mushwa tadi emosai, tidak tan. Sebenarnya, memukulmu, sakitnya di hatiku. Maafkan aku, boleh? Kenapa pria terbaik di sini jadi pria pemukul? Aku tidak menyerah. Kak Huai, bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkanmu. Wenyu, jangan pikir aku tidak punya cara. Luyan Cheng punya mantan yang tidak bisa dilupakan. Bujuk dia untuk bertindak. Berapa lama kamu bisa sombong? Kalau kamu, tahu aku menyembunyikan identitas, marah tidak? Nyonya San baik hati, tidak akan mempermasalahkan. Lajukila, bukankah kamu sudah menyiapkan acara pengakuan untuknya? Nyonya San. Wenyu, aku. Kalian ngobrol saja. Kamu buat suasana besar-besaran, mau bilang apa? Hari ini, aku ingin mengaku beberapa hal. Sebelumnya, mungkin, Yan Cheng, Beijing. mantan pertama Yan Cheng. Kamu datang untuk apa? Kemarin malam kamu mabuk, telepon bilang rindu. Sudah lupa? Sudah 10 tahun lalu. Ngapain dibahas? Dulu sangat membencinya. Jangan Luyan Cheng orang kaya tersembunyi. Langsung nempel, salahku juga. Waktu itu yakin Luyan Cheng punya rumah ganti rugi. Bertahan dengan akting palsu, buang-buang waktu. Siapa dia? Dia itu. Aku mantan pertama Yan Cheng. Pai Jing. Ada urusan bilang, jangan ganggu aku makan dengan istri. Sayang, dulu kamu bilang, seumur hidup hanya akan menikahiku. Hanya memanggilku sayang. Waktu itu masih muda, hanya bilang ingin menikahimu. Tidak bilang harus kamu. Baik, aku mau menikah. Segera cerai dengan dia. Luyan Cheng. Ini yang kamu bilang kejutan? Bukan. Tentu, aku dan Yan Cheng. Dulu waktu sekolah kami pacaran, dia sampai nekat bunuh diri demi aku. Kamu bisa nggak? Ada gosip baru nih? Itu cuma salah paham, aku cuma kebetulan jatuh. Dibilangnya patah hati. Yan Cheng, jangan nggak ngaku dong. Aku nggak akan ngetawain kok. Waktu itu aku masih bodoh makanya nerima, cuma pacaran seminggu. Karena gak asyik, kamu malah putusin aku. Sayang, aku sama dia dulu gak pernah pegang tangan sekalipun. Lagi pula udah lama move on. Tapi kayaknya dia nggak mikir gitu deh. Nanti kalau udah beresin, baru cari aku lagi. When you. Yan Cheng, aku selama ini selalu ingat kamu loh. Aku peringatin, jangan macam-macam. Yan Cheng, Udah belum selesai sih? Su Mu Sue. Jangan-jangan Beijing tiba-tiba berubah karena dia yang ngatur.
Sayang, aku beneran gak ada apa-apa sama dia. Cuma cari untung, nggak aneh. Yang bahaya kalau jadi pion orang. Nggak sadar diri. Nggak ngerti kamu ngomong apa. Kok pulang sih? Percaya nggak, meskipun aku rela minggir, kamu tetap nggak bakal dapetin yang kamu mau. Maksud dia apa? Mau serahkan aku ke orang lain? Suami Sue pasti pakai kebohongan buruh palsu. Orang kaya beneran buat ngajak dia ganggu aku. Cewek itu ngomongnya kayak beneran. Lian Cheng pasti orang kaya. Jangan sampai mundur. Lupakan saja. Meskipun aku cuma kuli bangunan. Tapi aku punya prinsip, gak bakal mau ada hubungan apapun sama cewek kayak kamu. Istri Lian Cheng cuma Wen Yu. Dan cuma dia. Kalau gak mau malu, pergi sana. Humph. Dibilangnya tegas banget. Kayaknya nggak sesulit itu ya. Aku mau cari manajer, jangan ada yang dekat-dekat. Dia lagi emosi, masalah jujur lebih baik diatur lain kali. Dandan lucu gitu, dikit-dikit udah takut. Baru nikah 2 bulan udah digituin. Inikah kebahagiaan yang kamu perjuangin mati-matian? Aku jatuh sendiri, nggak ada hubungannya sama Huaige. Jangan mimpi pecahin hubungan kami. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Huai manfaatin aku buat naik jabatan. Sambil curiga aku selingkuh. Aku paling tahu cara mainnya. Ngapain lihat-lihat? Aku dekat banget sama Huaige. Dia bakal masuk perusahaan besar sebentar lagi. Jauh lebih baik daripada suamimu yang mati muda ITU. Kau berani lagi menuntut Yang Chen. Aku pukul sampai ibumu sendiri nggak kenal. Kamu? Air sumur jangan ganggu air sungai, biar masing-masing tenang. Kalau masih cari masalah, jangan salahkan aku nggak sungkan. Dengan kepribadian Su Emu Sue, besar kemungkinan dia nggak bakal berhenti. Demi buat aku sedih, dia bisa lakukan apa aja. Kamu belum tidur? Kamu juga belum. Ada urusan yang belum selesai, aku nggak bisa tidur. Masih kesal karena urusan Beijing? Masih menyimpan dendam padaku. Sebulan ke depan atau lebih, kalau nggak perlu banget. Jangan pernah bertemu Su Emu Sue sendirian. Dia ini jatuh cinta sama aku. Bahkan tanpa status direktur. Aku Lian Cheng tetap punya pesona yang menggoda. 100 kali lebih baik dari Jiang Huai. Kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ketemu dia. Gimana kalau kita malam ini? Aku rasa yang kamu bilang soal masa tenang 3 bulan setelah menikah. Benar banget. Kita kan baru kenal. Nikah emang agak terburu-buru. Aku tadi cuma. Kalau bilang trauma karena sering ketemu gold digger, dia bakal marah ya? Meski aku cukup suka sama dia, tapi kalau cuma buat kepentingan sendiri. Menghambat orang cari cinta sejati, itu nggak boleh. Selama ini, kalau kamu nemu orang yang beneran kamu suka, aku bakal melepasmu. Tapi Beijing dan Su Emu Sue nggak boleh. Perilaku mereka aja udah nggak benar. Wen Yu. Kamu anggap aku apa? Mainan yang bisa dipanggil semaunya. Dibuang semaunya juga. Hari ini, kamu harus jelaskan semuanya. Dia kayaknya marah. Dan kesel banget. Aku nggak ada maksud lain. Aku cuma mikir, cowok kan suka ganti-ganti pasangan. Soalnya di kehidupan sebelumnya, Jiang Huai baru sukses langsung cari simpanan. Di matamu,
Aku dan cowok-cowok yang gampang beralih itu. Gak ada bedanya ya? Ya enggak lah. Sampai tua bersama itu impianku, tapi nggak boleh karena itu. Nikah jadi alat buat membelenggumu. Sebelum ikatan kita terlalu dalam, jika kau berubah hati, aku akan menghormatinya. Dalam suatu hubungan, bisa tetap tenang. Itu membuktikan tidak cukup cinta. Aku tidak butuh ketenangan ini. Apalagi bermain-main, selama kita tidak berpisah. Aku pasti tidak akan melirik wanita lain. Tapi, Tidak ada yang tidak mungkin. Ayahku sampai mati hanya mencintai ibuku. Aku juga bisa. seumur hidup hanya mencintai satu orang. Bisakah kita benar-benar melakukannya? Selama saling mencintai, tidak ada yang tidak mungkin. Aku ingin mencoba. Kalau begitu, aku temanimu. Kamu bisa setia seperti ini, pasti karena orang tua memberikan contoh yang baik. Dulu, ayahku untuk menikahi ibuku, melepaskan segalanya. Pergi ke kota kecil, kemudian. Ayahku mengalami kecelakaan, kakek sangat sedih. Melepaskan semua prasangka. Membawa ibuku kembali ke kota. Pengalaman ini agak mirip dengan kakek Zhang. Kakek Zheng. Ya, seorang tua yang pernah aku selamatkan. Ngomong-ngomong, orang tuaku juga sangat mesra, sayangnya. Menderita penyakit tak tersembuhkan, pergi terlalu cepat. Kamu masih punya aku, nanti keluargaku juga keluargamu. Langsung mengatakan kebenaran, pasti akan banyak pikiran. Lebih baik bertahap. Ah, kebetulan ibuku besok pulang dari liburan, aku perkenalkan kamu. Sepanjang hari menganggur, HMPH, lihat saja kesalnya. Cari uang itu urusan pria, Kahuai tidak dapat kerja bisa salahkanku. Kamu tidak urus rumah, tidak punya anak, seharian di rumah saja. Kamu makan gaji buta ya? Besok cari kerja. Kalau aku makan gaji buta, kamu itu lintah darat yang menghisap darah anakmu. Kamu perempuan berani memaki kamu. Aku beritahu kamu, aku suwe menikah ke keluarga Jiang untuk hidup enak. Mau aku cari kerja? Jangan mimpi. Kamu. Kak Huai. Sue, ini salahmu. Nangis apaan? Dengar orang lur, kamu tamat. Tahan sebentar lagi. Asal sudah jadi nyonya direktur. Pertama akan habisi si nenek sihir ini, lalu. Zhang Huai. Wenyu, kau pikir tenang-tenang saja berarti semuanya baik-baik saja? Chen Siki dibanding nenek sihir ini. Bahkan lebih parah. Wah, cantik sekali. Semakin dilihat semakin suka. Bu, ngomong di dalam saja. Aku sudah lapar. Aku kasih tahu ya, waktu kecil dia lucu banget. Bagaimana? Cepetan, lama banget sih. Wenyu. Chen Si Chi. Gelang ini adalah barang antik dari zaman Qianlong. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Zaman Qianlong? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bukannya sudah bilang untuk low profile? Terlalu royal. Gampang ketahuan. Aku suka, kamu jangan ikut campur. Harta keluarga harus diberikan ke menantu. Kamu tidak mau? Apa kamu tidak mau mengakui aku sebagai mertua?
Tidak, aku hanya... Ibu bisa melihat orang dengan tepat. Dia mau memberikan harta keluarga. Berarti dia sudah menganggapmu sebagai menantu yang baik. Di kehidupan sebelumnya, Chen Siki tidak pernah memperlakukan aku dengan baik. Kenapa sekarang seperti orang yang berbeda? Kamu benar-benar sudah berani menikahi perempuan sembarangan. Bu, aku dan Yan Cheng benar-benar saling mencintai. Jangan banyak alasan. Anakku bodoh, tapi aku tidak bodoh. Seperti kamu mau jadi menantuku? Jauh sekali. Kenapa di kehidupan sebelumnya dan sekarang, aku yang selalu menderita? Si nenek sihir tidak mungkin berubah, Wen Yu. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Kamu kurus sekali, makan yang banyak. Terima kasih, Bu. Sudah punya istri, lupa sama anak. Sekarang aku tidak disayang lagi. Banyak bicara. Kamu tidak punya tangan sendiri? Mau tidak aku kunyah dulu lalu meludahkannya untukmu? Aku orangnya belak-belakan. Jangan tersinggung. Tidak, Anda tulus. NK, kamu beruntung sudah menikahi Xiao Yu diam-diam. Tidak mendengarkan kakekmu dan pacaran dengan orang yang pernah menolongnya. Aku belum pernah melihat orangnya. Pikiran kakek terlalu tidak masuk akal. Semakin mirip kakek Zhang. Apakah ini kebetulan? Permisi, air yang Anda pesan. Maaf, aku tidak seharusnya muncul di depanmu. Apalagi menumpahkan air. Tolong jangan pukul aku lagi. Su Yusue, kamu main apa lagi? Tolong jangan pukul aku lagi. Aku benar-benar tidak sengaja. Lihat penampilannya, jangan-jangan dia dibully? Gadis ini terlihat lembut, tapi tangannya keras sekali. Sudah ada efek, tapi belum cukup. Tak bisa lepas. Mari lihat apa yang akan dia lakukan. Bibi, jangan salah paham. Xiao Yu selalu baik padaku. Luka-luka ini adalah hasil dari ketidaksengajaan sendiri. Sampai sekarang masih membela si penindas. Jelas-jelas dia sudah terlalu takut dipukul. Lihat, dia gemetar hebat. Pasti trauma. Kasihan. Jangan berpura-pura di sini, berani-beraninya kamu berakting. Aku saja malu melihatnya. Xiao Yu, aku tidak berpura-pura. Ini salahku, aku seharusnya tidak merusak hubunganmu dengan Tuan Lu, apalagi mengirim foto-fotomu saat menemani minum ke orang lain. Tapi aku benar-benar tidak sengaja, Xiao Yu. Tidak tahu malu, sampai menghijaukan suami sendiri. Benar, jelas-jelas salah sendiri malah memukul orang lain. Siapa yang berani menghina istriku lagi, akan kubuat dia tidak bisa pulang. Yang benar akan terbukti sendiri, tidak perlu membuang waktu. Dengan orang-orang tidak penting ini. Memperdahankan sirang wanita, hati-hati membesarkan anak orang lain. Kakap! Dia akhirnya marah. Wen Yu, kamu selesai. Apa yang dia katakan benar? Tidak. Bagaimana menurutmu? Ibu, aku percaya Wen Yu. Dia gadis terbaik yang pernah kutemui. Si nenek sihir paling tidak masuk akal, percaya kalian baru aneh. Sumyu Shui ya? Kenapa kamu memukulku? Yang tidak setia itu Wen Yu. Aku ini orangnya tidak banyak hobi, selain menari di alun-alun. Yaitu traveling dan berselancar. Video kamu membuat Ibu Wen Yu dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu. Kulihat dengan jelas, mana mungkin. Aku tidak pernah mengirimkannya padamu. Ternyata yang tidak setia itu dirinya sendiri. Pandai sekali berpura-pura kasihan, sayang tidak jadi aktris. Ini palsu, jangan percaya, suasana hati yang baik. Dirusak oleh kamu, Mener Su. Wah, Nyonya Liu. Kenapa toko kalian menerima orang seperti ini? Sangat mengganggu suasana makan. Dia baru pertama kali datang hari ini, mungkin ya, aku akan segera memecatnya. Jaminan, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Bawa pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini, kenapa kamu membela nenek sihir ini? Kenapa? Bawa pergi. Lepaskan aku. Semuanya lanjutkan. Lanjutkan. Semuanya lanjutkan. Xiao Yu, kalian terlalu lembut, orang seperti ini harus dihadapi dengan tegas.
Harusnya dia dibuat tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Maksud ibu, kalau lihat orang seperti itu, langsung usir saja. Sudah, jangan bahas dia lagi. Bicarakan hal penting. Killian. Sudah, itu, belum? Kapan ibu bisa punya cucu laki-laki gendut? Ah, cucu perempuan juga boleh. Ibu suka semua. Belum. Bu, masih lama? Baru 2 bulan lebih. Aduh, kalian ini kan masih muda. Bukannya harusnya lebih semangat? Jangan buru-buru, kami sendiri yang atur. Cepat makan, makan dulu. Baik. Restoran di sini enak banget. Bukannya kemarin kita sudah makan di sini? Iya, kapan-kapan kita coba lagi. Luyan Cheng Wenyu. Akan kubuat kalian hancur reputasinya. Itu, pintu kamarku rusak. Alasan yang payah. Mau ku bantu cari tukang kunci? Jangan-jangan, malam-malam ganggu orang tidak baik. Iya kan? Kamu kepanasan? Agak sedikit. Kalau gitu aku tidur di ruang. Jangan. Aku akan segera matikan ponsel. Jawab saja. Dengar apa yang mau dia katakan. Yan Cheng, aku tidak mau hidup lagi. Apa yang harus kulakukan tanpamu? Kalau sakit cari dokter, jangan telepon lagi. Kalau kamu berani menutup telepon, aku akan lompat dari lantai 20 sekarang juga. Aku hanya ingin bertemu, aku masih mencintaimu. Apa salahku? Aku sudah menikah, tidak mungkin bersama kamu. Kalau hari ini tidak bertemu, rahasia kecelakaan ayahmu akan lenyap bersamaku. Ayahku? Kamu tahu apa? Bicara. Pergilah, aku percaya padamu. Jangan terlalu khawatir. Aku akan segera kembali. Sudah 1 jam belum kembali. Jangan-jangan kembali mesra? Tidak, tidak mungkin. Jiang Huai. Aku ada hal penting untukmu. Bicarakan yang tidak kuketahui, tidak ada waktu untukmu. Jangan kejam begitu. Yan Cheng, aku sangat mencintaimu. Malam ini biar hanya kita berdua, oke? Singkirkan tangan kotormu. Bertahun-tahun kebiasaan burukmu tak berubah. Kamu juga sama, masih saja tak romantis. Tapi, aku suka. Sudah, cepat beritahu tentang ayahku atau aku akan. Jangan buru-buru, malam masih panjang, kita punya banyak waktu untuk berbagi. Siapa mau berbagi denganmu? Sungguh tak tertolong. Baiklah, akan kukatakan. Minumlah obat dari Suemyu Sue, aku yakin kau tak bisa menolak. Setelah berhasil, aku akan jadi nyonya direktur, haha. Tak bisa dijelaskan dalam 1-2 kata. Minumlah air, tenggorokanmu pasti kering. Cepat katakan. Pelaku tabrak lari ayahmu dulu, ternyata orang lain. Jangan macam-macam, katakan saja. Ada apa? Kepala pusing, badan panas sekali. Yan Cheng, kau baik-baik saja? Maaf, aku tak bisa memenuhi permintaan ini. Kita hampir saja menjadi suami istri. Kau benar-benar tega seperti ini?
Hampir jadi suami istri cuma karena kencan buta? Dasar tak tahu malu. Diberi kesempatan malah menolak. Apa yang kau lakukan? Sekarang, si dia pelajar kita. Sudah kurekam. Aku penasaran suamimu melihat ini. Akan berpikir apa? Jiang Huai, kau tetap seperti biasanya, licik. Hanya karena ucapan si tukang batu, aku dipecat. Siapa yang lebih licik? Itu karena kelakuanmu buruk. Jangan salahkan orang lain. Jangan sok suci, hubungannya tak akan bertahan selamanya. Akulah yang benar-benar berbakat. Kalau kau begitu yakin, ngapain minta tolong padaku? Aku tak akan membantumu. Yan Cheng juga tidak. Dasar wanita bodoh. Tunggu saja jadi istri yang dicampakkan. Kalian siapa? Ten dia. Apa ini? Lepaskan aku. Untung sudah siap siaga. Bagaimana dengan Xiao Yu? Orangku. Melihatnya berpelukan dengan Jia Huai. Apa? Pembicaraannya? Terlalu jauh, tak terdengar. Pulang sekarang. Mau menangkap basah? Dasar otak. Xiao Yu bukan tipe seperti itu. Aku harus pulang, nanti Xiao Yu khawatir. Kamu bersihkan semuanya ya. Suruh Beijing minggat sejauh mungkin. Lagi pikir apa? Kamu sudah pulang. Tadinya aku kira. Kira apa? Nggak apa-apa. Aku ambilkan air untukmu. Aku nggak mau minum. Aku cuma pengen peluk kamu seperti ini, peluk kamu dengan tenang. Ya sudah, peluk saja selama kamu mau. Kamu nggak penasaran? Dari rumah Beijing. Apa yang terjadi? Kalau kamu mau cerita, aku siap dengar. Tapi kalau kamu nggak mau cerita, aku anggap saja tidak ada yang terjadi. Bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesarku dalam hidup ini. Kamu ditipu Wen Yu. Kemarin, waktu kamu nggak ada. Dia malah menggoda aku. Kamu janji ketemu aku hari ini cuma untuk ini? Kemarin aku mau minta dia bicarakan hal baik tentang aku. Bantu aku balik ke grup lu. Nggak nyana, dia malah bujuk aku selingkuh. Kalau udah nggak punya muka, emang susah dikalahin. Lihat nih, ini bekas gigitannya. Bayar aku sama mu shue jadi renggang. Sama-sama pria, ngapain aku bohong? Lagi pula, kalau aku iyain dia, kan lebih gampang buatku? Mana ada cowok yang tahan digituin? Apalagi dia cuma orang kampungan yang nggak berpendidikan. Istriku nggak tertarik sama sampah. Kamu keras kepala banget. Nanti kamu menyesal. Yang bakal menyesal cuma kamu. Nggak mau diamin, malah minta dilabrak. Kamu ngapain? Kamu rekam. Ketemu bajingan kayak kamu, mana mungkin nggak siapin antisipasi. Jauh-jauh dari istriku. Kalau nggak, seluruh dunia arsitektur nggak akan ada tempat buatmu. Beijing ternyata pergi ke luar negeri. Sejak kapan lu Yan Cheng punya kemampuan dan pengaruh sehebat ini? Kak Huai. Pembawa sial, ini semua salah kamu. Kalau aku pembawa sial, kamu itu imut. Kamu bilang apa? Kamu ngapain sih? Dia istriku, kami cuma main-main.
Sekarang udah nggak ada jalan mundur lagi. Satu-satunya harapan kita sekarang ada di kompetisi desainer paruh kedua bulan ini. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya, Jiang Huai bisa dapat posisi penting di grup Lu karena menang juara pertama. Kak Huai, aku salah. Aku tidak akan pernah membantahmu lagi. Nah, baru benar. Kompetisi ini kesempatan bagus, kamu pasti bisa menang. Nanti jangan lupa balas budi ya. Tenang, kalau benar-benar sukses. Aku tidak akan melupakanmu. Tunggu sampai aku jadi nyonya direktur dan punya anak. Aku akan meracunimu. Tidak, bukan begitu. Deadline sudah dekat, kok belum ada ide? Jangan-jangan ada masalah? Susu. Wah, sudah final nih. Tinggal finishing terakhir saja. Oke, aku siapkan makanan untukmu. Jiang Huai tidak punya gambarku. Di kehidupan ini, kamu pasti akan kalah. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Huai mencuri gambarku dan memenangkan juara pertama. Setelah itu, dia membujukku dengan kata-kata manis agar tidak menuntut. Tapi saat karirnya sukses, sifat aslinya terbongkar. Apa hubunganmu dengan Bapak Zeng itu? Sudah kubilang, kami hanya teman biasa. Hanya teman? Dia sangat perhatian padamu. Hanya teman? Bahkan aku juga diperhatikan. Bukannya dulu kamu yang menyuruhku dekat dengannya? Kenapa sekarang? Dulu dan sekarang berbeda. Sekarang aku sangat curiga. Anak dalam kandunganmu bukan darah dagingku. Sungguh tidak bisa diajak bicara. Diberi hati minta jantung. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu jangan keluar kamar. Duduklah di ruang tamu, biar aku yang urus sisanya. Tahan sedikit. Sudah selesai. Maaf, aku istri tapi malah merepotkanmu. Urusan rumah tangga bukan kewajiban istri. Sebagai suami, sudah seharusnya aku lebih banyak berperan. Kadang pemikiranmu tidak seperti kontraktor biasa. Aku ini orang kasar. Semua berkat ayahmu dulu, yang mengajariku dengan teladan. Pantasan ibu mertua begitu baik hati. Kalau aku tidak baik, Tentu baik. Suamiku yang terhebat. sudah seharian bekerja. Lapar kan? Mau yang mana? Aku buatkan. Kuharap kebahagiaan ini bisa bertahan selamanya. Istimewa kan? Meski tidak mengerti, pasti bisa menang. Lagi pula nanti grup Lu akan menjadi miliknya. Benar-benar istimewa, pasti menang. Dengan kecerdasanku, pasti akan membuat kejutan besar. Nanti, orang-orang yang menolakku pasti akan menangis dan memohon padaku. Saat itulah, aku akan mempermalukan mereka habis-habisan. Tingkatkan nilai diri. Bagus sekali. Wen Yu, Lu Yancheng, tunggu saja sampai pelindungmu tumbang. Lihat nanti kalian masih bisa sombong atau tidak.
Pak Lu, karena istri ikut kompetisi. Perlu diatur hasilnya? Aku percaya padanya, tidak perlu diatur. Baik. Pemenang kompetisi desainer kali ini adalah 9 besar sudah diumumkan, juara pasti kamu. Wenyu. Kenapa Yan Cheng belum datang? Bahkan tidak masuk 10 besar, malah Wenyu. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Selanjutnya, mari kita sambut juara. Naik panggung untuk sambutan. Dia ternyata juga seorang desainer. Aku tidak terima, sistem penilaiannya bermasalah. Anda siapa? Aku keluarga peserta. Wenyu ini cuma pelayan, mana mungkin dia dapat juara pertama. Universitas dan jurusan Nona Wen sudah diverifikasi, tidak ada masalah. Jurusan tidak masalah, buat apa? Dia pemula. Mana mungkin mengalahkan yang senior? Pasti ada kecurangan. Kayaknya, karyanya juga hasil jiplak orang lain. Betul, harus diulang. Kamu bilang ulang ya ulang? Anggap lu grup rumah sendiri? Aha, aku tahu. Pasti suamimu yang buruh bangunan. Punya hubungan dengan Pak Lu, jadi main belakangnya. Kenapa diam saja? Ternyata benar. Istri buruh bangunan memang tidak pantas. Kalau dia memang berbakat, mana mungkin mau menikah dengan buruh bangunan? Cuma karena Pak Lu baik hati, sengaja memberi keringanan. Menikah dengan siapa adalah aku. Dan Yan Cheng adalah pria terbaik di dunia. Tidak boleh dihina. Kamu bicara banyak. Hanya karena merasa suamimu bisa menang. Betul, dia pasti menang. Baik, sementara semua juri masih di sini. Bagaimana kalau kita adu langsung? Voting tentukan pemenang. Adu ya adu. Kahuai kami jenius, mana takut sama kamu. Kamu berani? Baik. Kahuai, cepat gambar. Kamu tahu apa? Hasil bagus butuh waktu. Waktu habis. Berani tantang Kak Huai, cari susah sendiri. Penumpukan elemen tidak berguna, jelas tidak bagus. Yang ini lebih megah, banyak desain segar yang dimasukkan. Hasilnya keluar, Jiang Huai dapat 0 suara. Wenyu dapat 3 suara. Apa yang terjadi? Padahal kamu adalah jenius di dunia arsitektur. Lucu, pencuri juga berani disebut jenius. Presenter, panggil bos Lu ke sini. Aku ada urusan dengannya. Cepat. Komedi ini harus diakhiri. Kamu datang tepat waktu. Tunggu sebentar, bos Lu akan datang. Kalian akan melihat wajah asli kalian. Kalau begitu, katakanlah, apa wajah asli kami? Yan Cheng. Serahkan padaku. Bagaimanapun, kamu juga seorang kontraktor. Tapi tidak ada 1 sen pun harta atas namamu. Hanya ada 1 penjelasan. Kamu adalah penjudi sejati. Bos Lu tidak bisa melihat orang dengan jelas, jangan sampai merusak harta keluarga Lu. Omong kosong. Apa bukti dari ucapanmu ini? Tentang masalah hartaku, bahkan Xiao Yu tidak tahu. Apalagi orang luar seperti kamu. Orang luar kenapa? Aku tentu tahu. Dan dia mungkin juga tahu. Jika dia benar-benar tahu. Lalu mengapa dia menikah dengan orang yang tidak punya uang seperti aku? Benar, jika Wenyu terlahir kembali. Seharusnya dia tahu kondisi Lu Yan Cheng. Aku menikahimu tidak ada hubungannya dengan hartamu. Aku mengerti. Sebenarnya apa yang terjadi dengan bos Lu? Kami bingung mendengarnya. Dia hanya tukang batu, bagaimana bisa jadi bos Lu? Bercanda,
Kami semua diundang langsung olehnya, mana mungkin salah. Dengan hormat, perkenalkan. Ini adalah istriku, Wen Yu, istri dari manajer umum grup Lu. Nyonya, Ternyata Nyonya Lu, senang bertemu. Tidak menyangka di usia muda, bisa menggambar desain. Yang begitu megah, benar-benar luar biasa. Aku. ini adalah hakmu, tidak perlu merendah. Bos Lu Berklaus. Menganggapnya sebagai tukang batu itu sangat bodoh. Kali ini mereka benar-benar menabrak tembok. Jika dia benar-benar direktur, berarti hidupku sebelumnya sia-sia. Ini tidak mungkin, Lu Yancheng. Apa maksudmu? Masih belum cukup memalukan? Maaf Bos Lu, hari ini dia agak tidak waras. Mohon dimaklumi. Hulan. Hidup enak ini seharusnya milikku. Wen Yu, kamu canggih saja. Bos sungguhan pun bagaimana? Menghalangi jalanku, tetap harus lenyap. Dia lenyap, Jiang Huai bisa naik. Aku siapkan pesta untukmu, pasti kamu suka. Berapa banyak kau sembunyikan dariku? Perasaan. Berapa yang asli, berapa yang palsu? Aku masih kurang enak badan. Aku ke toilet dulu. Sial, waktu terbongkar tidak tepat. Naonya San marah. Kenapa Yan Cheng adalah Lu yang asli? Tapi aku malah tidak senang. Jika di kehidupan sebelumnya dia berpura-pura sampai akhir. Di kehidupan ini, berapa yang benar-benar tulus? Xiao Yu, sebenarnya aku sudah lama ingin jujur padamu. Tapi diacak-acak oleh Bai Jing. Sudah berlalu, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan beberapa hal. Tenang saja. Jangan buat tamu menunggu lama. Ayo kita pergi. Jelas tidak senang, tapi masih memikirkan perasaanku. Wen Yu, oh Wen Yu, kamu begitu baik. Bagaimana mungkin aku rela melepasmu? Halo, Nona Wen. Tolong tanda tangan. Suamimu sangat perhatian, membelikanmu banyak hadiah. Pakaian merek ternama asli. Apakah aku terlalu lebay? Kehilangan Lu Yancheng, kamu bukan apa-apa. Sial, Yan Cheng dalam bahaya. Jauhi, jangan ketahuan. Tunggu sinyalku. Baik, Tuan Lu. Hei tai hei tai. Hitung waktunya, orangnya hampir sampai. Pas jadi pasangan buron. Aku sudah datang sendirian sesuai permintaan. Apa rahasianya? Cepat katakan. Tuan Lu, jangan buru-buru. Rahasia Wen Yu terlalu mengejutkan. Aku takut jantungmu tidak kuat mendengarnya. Bikin penasaran. Sebenarnya aku juga sempat bingung. Bagaimana kalau kita berdua yang sebenarnya jodoh? Onyo, Kamu siapa? Berani-beraninya ingin bersamaku. Wah, kejam sekali. Di kehidupan sebelumnya, kamu pernah berjanji setia padaku. Kehidupan sebelumnya. Kita berdua yang menikah. When you ITU. Hanya seorang pencuri yang mencuri hidupku. Aku pikir kamu sudah gila. Berani-beraninya bicara begitu. Dia mau denganmu yang hanya tukang batu, cuma untuk menyakitiku. Dan aku adalah pembunuhnya yang sebenarnya. Nyonya, kenapa datang? Mau ikut dia lihat-lihat? Tapi bos belum kasih perintah. Ah, bodoh amat. Omonganmu ini semua ngawur. Aku bisa rasakan Wen Yu tulus padaku. Aku benar-benar bodoh, percaya omong kosongmu. Kamu tidak bisa pergi. Yan Cheng, hati-hati. Yan Cheng, Yan Cheng, kamu tidak apa-apa? Aku sepertinya menabrak sesuatu. Yan Cheng. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup. Cepat larinya, tapi tetap saja pingsan. Sayangnya, tidak bisa sekalian menyingkirkanmu.
Su Emyusue, kalau Yan Cheng sampai, aku pasti akan membalas dendam. Bertahanlah, aku bawa kamu ke rumah sakit. Bertemu di neraka saja. Sayang. Haklu. Tangkap dia. Serang. Lepaskan aku. Lepaskan. Kepalaku pusing. Yan Cheng, Haklu. Yan Cheng. Gimana rasanya? Kepala masih pusing. Sebentar ya, aku panggil dokter. Jangan, asalkan kamu di sampingku. Aku akan merasa lebih baik. Jangan-jangan dia pura-pura ya? Katakan, bagaimana Su Emyusue membodohimu sampai ke sana? Semua omong kosong, jangan dianggap serius. Apa dia bilang aku dan dia sama-sama orang yang terlahir kembali? Sebenarnya, Jangan khawatir, Tuan San benar-benar tidak apa-apa. Sudah terluka bilang tidak apa-apa. Bohong siapa? Kakek, kenapa kamu datang? kakek Zeng. Sangat mirip, pasti tidak salah. Kakek, kenapa kamu datang? Kalau tidak datang, kamu akan berbuat onar. Dia adalah menantumu. Wen Yu, ini kakekku Lu Zenan. Halo, kakek. Kamu ini harusnya tidak usah masa percobaan. Sampai membuat dirimu seperti ini. Aku dengar Xiaolin bilang, kamu terluka karena dia. Omong kosong. Tanpa Xiao Yu, aku sudah lama tertimpa runtuhan. APA. Kamu juga, kalau saja mendengar nasihat dan menikahi penyelamatku itu, tidak akan mengalami nasib seperti ini. Penyelamat? Maksudmu Su Emyusue? Ternyata orang tua itu. Aku akan duduk sebentar lalu pulang. Kakek. Kakek, kenapa denganmu? Bangunlah. Jangan ikut camper, nanti kamu didepu. Tapi tidak bisa membiarkan orang sekarat tanpa menolong. Ini ada obat, berikan dulu padanya. Aku akan cari bantuan. Nona, kamu yang menyelamatkanku? Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Siapa yang berjasa, dia yang berhak. Aku hanya mengakui Xiao Yu. Yan Cheng, maafkan aku. Aku melakukan ini karena terpaksa. Nona, kamu melukai Direktur Lu lalu kabur. Sekarang malah datang sendiri. Aku tidak akan, dengarkan dulu dia bicara. Aku melakukan ini karena dipaksa. Kakek tidak tahu. Wen Yu sejak kecil sudah suka pamer. Dia mendekati Yan Cheng dengan sengaja, agar Yan Cheng tergila-gila padanya. Dia bahkan mengancamku untuk berakting menyelamatkan pahlawan. Benarkah ini? Bualan. Dia. Diam kau. Sejak sekolah, Wen Yu tidak tahu malu. Dia memaksaku meniru tingkah lakunya. Kalau tidak mau, aku dipukuli atau dihina. Bohongnya lancar, air matanya mudah keluar. Aku meremehkanmu. Demi kebahagiaan Yan Cheng, apa salahnya melawan? Kau berani menggangguku di depan umum? Kakek, dia berkali-kali menjebak Xiao Yu. Saya tidak tahu identitasku. Dia menghinaku. Jangan percaya. Kakek, kalau aku benar seperti kata mereka, mengapa aku menyelamatkan kakek? Benar, aku percaya kamu gadis baik. Ternyata di kehidupan sebelumnya, kamu mencuri jasaku. Hingga bisa menikahi Yan Cheng. Pantas kakek Zeng menyesal. Salah mengenal penyelamat bukan masalah besar, tapi aku seharusnya tidak memaksa cucuku menikahinya. Kenapa? Wanita ini sangat jahat. Demi keuntungan kecil, dia membiarkan cucuku sekarat hingga tewas. Maaf kakek, aku tidak seharusnya bertanya. Ini bukan salahmu, ini akibat kebodohanku sendiri. Selama aku masih hidup, dia jangan harap hidup tenang.
Karena kamu adalah penyelamat kakek Lu. Berarti kamu juga penyelamat kami. Lebih baik ceritakan detail kejadian saat menyelamatkannya. Oh, pertama aku beri kakek napas buatan. Lalu memberinya obat. Sebelum napas buatan, kerah baju harus dibuka. Pasti. Tanda lahir kakek Lu terlihat jelas olehmu. Aku ingin kabur, mana ingat hal-hal seperti itu. Bentuknya bunga plum. Bohong, jelas-jelas bentuk bulan sabit. Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan yang menyelamatkanku sebenarnya kamu? Aku tidak bilang apa-apa. Iya, bentuk bulan sabit. Aku salah enggak? Rekaman CCTV di jalan itu masih ada. Bisa dicek. Waktu itu, terlambat sedikit saja, nyawaku melayang. Awalnya kukira kamu gadis baik yang langka. Ternyata kamu wanita berhati ular. Maafkan aku, Yu. Mataku sudah rabun. Salah mengenali sang penyelamat. Tak apa, aku tidak peduli. Aku hanya tidak suka dia. Hanya berpura-pura saja. Wen Yu, seharusnya aku sudah membunuhmu. Jangan macam-macam. Lukai Xiao Lu, hari ini harus ada pertanggungjawaban. Jangan-jangan, mereka benar-benar orang yang terlahir kembali? Sayang, keluarga Jiang hampir bangkrut demi melindungimu. Dasar sampah, berani-beraninya memukulku. Wire. Jiang Huai adalah pengusaha baru ternama di ibu kota. CEO grup konstruksi Lu, kekayaan triliunan. Katanya, dia sangat menyayangi istrinya. Sungguh iri, pria baik seperti ini sangat langka. Kenapa ingatan ini begitu jelas? Maafkan aku, Mu Shua. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Ini akan menjadi rumah baru kita. Syukur kamu masih punya hati nurani. Yuk, masuk lihat isinya. Karena egoismu menghancurkan keberuntungan hidupku. Jadilah batu loncatanku dengan patuh. Waktunya diberi obat. Apakah kamu terlahir kembali atau tidak? Sekarang kamu istriku. Lupakan semua yang terjadi di masa lalu. Aduh, pelan-pelan. Sudah. Apa kamu ingin menanyakan sesuatu? Aku memang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku menikah dengan Jiang Huai. Tapi di kehidupan ini, aku menikah denganmu. Tidak ada hubungannya dengan Su M Yusue. Sungguh. Menurutku kamu orang yang baik. Tidak ingin tragedi terulang, tapi setelah beberapa waktu bersama, aku sadar. Kamu bukan hanya baik dan bisa diandalkan, tapi juga sangat menyenangkan. Menyenangkan. Oh, jadi kamu menganggapku sebagai hiburan? Mana ada. Direktur Lu memang muda dan berbakat, istrinya juga cantik dan pintar. Acara investasi ini pasti akan berjalan lancar. Lu Yancheng, kamu tidak layak menjadi manajer umum. Zhang Huai, kamu bukan bagian dari grup Lu, ngapain ribut di sini? Dia adalah konsultan kami dan kasih pekerjaan. Apa yang dia katakan mewakili posisi kami, benar. Lu Yancheng, teknologi inti grup. Dibocorkan ke Boxin, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. APA, Boxin yang nomor 2 di industri konstruksi? Dengan teknologi itu, bukankah mereka akan menjadi pemimpin industri?
Direktur Lu benar-benar bodoh, bisnis keluarga tidak didukung. Malah memberi hadiah ke Luan. Lucu. Apa untungnya Yang Cheng melakukan ini? Itu karena dia membenci ketua sebelumnya. Menghalangi pernikahan orang tuanya, makanya dia ingin menghancurkan grup. Alasan macam apa itu? Kamu bisa saja mengarangnya. Kamu dan Suem Yusue memang cocok. Semuanya, Yang Cheng telah bekerja keras untuk grup Lu. Tidak mungkin melakukan hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri ini. Dia sudah siap sejak awal. Sebelum kalian datang, dia sudah melaporkan ke polisi. Termasuk urusan kalian dengan Boksin. Juga sudah dilaporkan. Sejak Xiao Zhang menyusup ke kantorku. Kekalahan kalian sudah pasti. Bos, jangan main-main lagi, semua gerakan kita sudah terekam. Tidak bisa membantah lagi, dan baru aku tahu. Dokumen yang kita curry palsu, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menebaknya? Juga apa? Apa orang-orang akan percaya? Xiao Yu, aku. Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu. Seperti kamu juga kaya sama Ades Yusue. Orang yang tidak tahu malu. Renungkanlah baik-baik di penjara. Bawa dia ke kantor polisi. Ah, jangan. Lepaskan aku. Brengsek! Kalian semua brengsek! Wen Yu. Asalkan kamu menghilang, hidup bisa dimulai lagi. Pasti. Tidak menghilang, hanya pingsan. Yan Cheng. Sudah, jangan menangis, tidak apa-apa. Mereka semua sudah mendapat balasannya. Hari-hari indah kita masih di depan. Ada apa? Sakit perut? Menurutku, Nyonya Lu ini sedang hamil. Benarkah? Aku akan jadi ayah.